Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Kali ini saya akan membahas atau ingin merencanakan sebuah kuda-kuda seperti pada tampilan di layar ini. Nah, di sini saya kali ini akan merancang konstruksi kuda-kuda seperti ini dengan analisanya saya ingin menggunakan pada SAP 2000 kali ini. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan mendeskripsikannya dulu di sini. Untuk bentang kuda-kudanya sendiri yaitu adalah 15 meter di sini. Dari titik A menuju titik M yaitu sepanjang 15 meter. Yang mana beban kuda-kuda ini materialnya adalah ada baja dengan mutu bajanya yaitu adalah sebentar saya buka soalnya dulu. Nah, ini dengan mutu bajanya yaitu BJ41 dengan ukuran cording yaitu 150 kali 50 kali 20 kali 3,2. Tapi di sini saya tidak akan membahas cordingnya. Nah, di sini saya tidak membahas cordingnya, hanya saja ingin melakukan pembebanannya saja karena ingin melakukan analisanya. Dan untuk data pembebanannya sendiri di sini yaitu jarak antar untuk deskripsinya yaitu untuk beban kombinasinya yaitu 1,4 D yang masih sama, yaitu di sini 1,4 D-nya di sini yaitu isinya yang pertama beban penutup atap di sini, kedua adalah beban cording, ketiga adalah beban rangka plus plafon, keempat atau beban kuda sendiri di sini. Kemudian untuk beban hidupnya kali ini saya akan menggunakan sebesar 90 kg atau bisa dikonversi menjadi 0,88 kN. Kalian bebas akan tapi kali ini akan fokus pada kesatuan kilonewton ya. Jadi maka kita akan konversikan dulu ke kilonewton. Kemudian untuk beban angin di sini saya sudah merencanakannya itu sebesar 0,04 untuk tekannya dan untuk hisapnya itu negatif 0,02 kilonewton di sini. Oke. Untuk kali ini juga untuk nama framingnya yaitu di sini seperti biasa di sini tadi kan adalah joinnya, di sini ada join A, B, C, D, E, N, O, P, A, M untuk rangka bawah atau rangka yang di bawah ini yang horizontal. Untuk vertikalnya yaitu ada BF, CG, DH, EI, NJ, OK, PM, PL. Kemudian untuk sisi miringnya yaitu ada AF, FG, GH, HI, dan IJ, JK, KL, KL ya benar, LM. Ini untuk penutup atapnya ya, yang akan kita beri pembebanannya. Kemudian untuk diagonalnya itu ada CF, DG, EH, EJ, NK, OL. Oke, untuk jenisnya yaitu sini ada untuk rangka atap atau rangka penutup atapnya yaitu dengan inisial A di sini, dan untuk vertikalnya kita kasih nama V di sini. Dan untuk diagonalnya di sini saya pakai D1, dan untuk bagian bawah di sini adalah B di sini. Oke, kita langsung saja untuk kali ini saya akan menggunakan SAP versi 14 ya. Kita buka dulu SAP-nya di sini. Nah, ini dia. Oke, di sini untuk SAP yang saya pakai itu adalah versi 14 di sini. Di sini dengan catatan kalian bisa membuatnya dengan grid atau dengan 2D truss di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang mudah yaitu dengan 2D truss. Yuk, bagaimana caranya? Kita langsung saja mulai. Yaitu pertama kita buat dulu template-nya. Seperti biasa, Ctrl N atau klik new model di sini. Ingat, di sini saya ingin menggunakan satuan kilonewton meter. Maka kita ubah dulu satuannya di sini menjadi kilonewton meter. Setelah sudah, kemudian kita pilih karena kita hanya ingin fokus pada dua dimensinya, maka kita klik di sini 2D truss atau kalian bisa membuatnya dengan grid. Tapi kalau ingin mempercepat langkah, kalian bisa menggunakan 2D truss karena di 2D truss ini kalian sudah tersedia bentuk dari layout untuk rangka kuda-kuda. Oke, kita klik di sini 2D truss. Nah,
Kemudian untuk 2D truss tipenya kita cari yang di sini ada 3 pilihan, yaitu untuk slow path ini adalah rangka jembatan. Untuk yang vertical truss juga bisa digunakan untuk rangka jembatan juga, yang biasanya itu bentuknya kotak. Kalau yang tadi adalah trapesium ya, untuk bentuk trapesium di sini. Dan ini adalah bentuk dari kuda-kuda. Kita tinggal setting berapa kebutuhan kita. Nah, di sini ada span strength atau L1 dan span strength L2 di sini. Span strength artinya adalah jarak setengah span strength adalah jarak dari bentang kuda-kuda tersebut. Span strength ya, dengan catatan, bukan arti dari L1 atau L2. Nah, di sini span strength terbagi menjadi dua, yaitu L1 L2, yang mana artinya nanti untuk panjang kuda-kudanya tersebut kita dibagi menjadi dua. Berarti karena kita menggunakan seperti ini, yaitu rancangan kuda-kudanya seperti ini, maka untuk span strength-nya yaitu adalah 15 meter dengan L1-nya sebesar 7,5 dan L2-nya yaitu 7,5 juga, agar menjadi 15 meter dari ujung A menuju ujung M di sini. Maka kita ubah dulu di sini. Kita ubah menjadi 7,5. Kemudian di sini juga diisi dengan 7,5. Nah, number of division di sini adalah artinya jumlah rangka vertikal yang kalian buat. Nah, sama yang seperti tadi, yaitu di sini terbagi menjadi dua, yang artinya spacing untuk jumlah rangka pada atau setengah rangka yang sebelah kiri dan setengah rangka yang pada sebelah kanan. Nah, di sini karena kita membuat seperti ini, kita buat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 rangka vertikal. Artinya kalian tinggal bisa menuliskan di sini 4. Kemudian di sini 4, yang mana artinya nanti pada batang vertikal keempat yaitu berada pada satu titik, yaitu titik pada V4 di sini. Kalau kalian hanya mengisikan di sini, misalkan di sini 4, di sini untuk N1-nya 4 atau di sini 4, nanti yang di sini 3 atau yang di sini 3, maka nanti titik tengahnya bukan berada di pada V4 di sini, melainkan mungkin pada jarak yang lain untuk titik tumpu pada titik tengahnya. Oke, kita isikan di sini 4, di sini 4 juga. Kemudian untuk H1 di sini adalah jarak atau tinggi dari tumpuan ini. Apabila kalian mengisikan jarak atau tingginya yaitu di tumpuan ini yaitu, maka kalian akan memiliki elevasi pada tumpuan yang di sini. Kemudian untuk H2 adalah letak atau tinggi dari si kuda-kuda ini, yang mana dari titik sini sampai sini atau pada setengah kuda-kuda menuju ke tingginya, tinggi setengah kuda-kuda tersebut. Maka di sini kalau kita memiliki pada tumpuannya yaitu jarak tinggi dengan tinggi 0, maka di sini untuk H1 dan H3 maka kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk H2 yaitu kita buat dengan tinggi 3,5. Di sini kita buat 3,5. Oke, 3,5. Nah, di sini ada pilihan yaitu resist dan grid. Di sini checklist saja, yang mana nanti secara otomatis membuat tumpuan pada rangka kuda-kuda tersebut, dan grid adalah menampilkan gridnya. Nah, untuk course dan brace kita anggap default dulu karena kita tidak menggunakannya. Kita klik OK di sini. Nah, seperti biasa untuk tampilan sub pertama kali adalah versi dari 2 dimensi sebelah kanan di sini. Oh, maaf, agak not responding. Nah, seperti biasa di sisi kanan adalah untuk 2 dimensi dan sisi kiri adalah 3 dimensinya. Karena kita hanya fokus pada 2 dimensi, maka kita hapuskan untuk yang 3 dimensinya. Kita close di sini. Nah, ini adalah template default dari sub 2000 versi 14 ini, yang mana kita harus membuat lagi karena posisi dari diagonalnya adalah berbeda di sini. Ya, di sini beda ya arahnya, yaitu kalau pada template default dari arah B menuju C di sini. Kalau soal yang kita ingin rencanakan yaitu dari titik di sini ada C menuju F di sini. Oke, kita buat dulu framingnya dulu di sini.
Oke, kita buat dulu framingnya. Kita bisa blok atau kita pilih batangnya yang kita ingin hapus atau yang kita ingin ubah di sini. Kemudian kita klik delete. Kita buat drawing lagi di sini. Draw frame. Kita sectionnya belum karena kita belum membuat apapun ya, membuat apapun atau dalam artian ingin template dari default dari SAP 2000 ini, maka kita defaultkan saja untuk text sectionnya. Kemudian kita ubah, kita klik pada pada frame yang kita ingin buat, yaitu dari menuju B menuju C di sini. Kemudian klik kanan, kita buat lagi dari sini menuju sini. Kita klik kanan lagi, kita klik dari sini menuju sini, menuju sini. Kita klik kanan lagi, kita bikin dari sini. Kita klik kanan, kita klik kanan. Oke, terakhir kita escape. Nah, ini adalah rangka yang kita ingin analisa, yaitu pada SAP 2000 ini. Sudah sama dengan dari rencana kita nanti yang di awal. Kemudian di sini saya ingin menyatakan beberapa cara agar ingin menyamakan atau membuat nama dari frame atau keterangan frame seperti tadi. Di sini kita ingin menamakan framing awalnya, yaitu framing awal misalkan untuk rangka atap di sini atau rangka yang di atas, yaitu untuk A1 sampai A8, kemudian untuk vertikal dari V1 sampai V7, dan untuk bagian bawah di sini yaitu dari B1 menuju B8, dan untuk diagonalnya dari D1 menuju D6. Nah, di sini saya hanya ingin mencontohkan sebagian saja. Nah, di sini bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus melihat dulu nama dari frame yang telah kalian buat. Kita klik di sini di set display option, kita klik. Kemudian pada label di bagian frame di sini kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah nama dari frame yang kalian buat di awal atau default dari SAP 2000 ini. Nah, kita ingin mengubah nama-nama angka-angka yang default ini menjadi versi yang kita inginkan, yaitu di sini ada A1, V1, B1 misalkan, dan D1. Di sini saya ambil contoh 4 item aja ya. Nanti kalian kalau misalkan membutuhkan semuanya, kalian tinggal edit pada cara yang seperti yang saya lakukan ini. Oke. Langkah pertama yaitu kalian klik edit. Kemudian kalian pilih change label. Klik di sini. Kemudian secara default akan menampilkan elemental label strip frame di sini. Artinya elemen label yang kita inginkan. Di sini untuk jenisnya itu frame di sini. Kalian juga bisa mengubah label pada joinnya. Kita nanti akan mencontohkan untuk joinnya juga, karena join kita yaitu di sini. Untuk join kita di sini ada A, B, C, D, E, N, O, P, dan seterusnya. Maka kita ubah dulu yang frame-nya dulu. Kita klik tadi di elemen label, kemudian frame. Di sini ada current name, artinya nama yang telah ada pada template ini. Seperti yang kita cek, coba di sini ada 2 di sini. Maka kalau kalian ingin mengubah, kalian cukup isikan pada bagian new name di sini. Misalkan di sini saya ingin namakan untuk batang vertikal ya tadi, yaitu adalah V1 di sini. Kita cek lagi pada rencana kita, yaitu di sini. Untuk sebelah sini yaitu adalah V1. Kemudian di sini ada V3, 4. V1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di sini 5, 6, 7. Maka kita urutkan saja di sini V2. Enter. Kita ulang lagi di edit, change label, frame-nya sudah benar. Kemudian di nomor 4 kita cek. Kalian nggak usah khawatir apabila kalian tidak sengaja melakukan entering atau mencet OK ya. Maka secara otomatis current name tadi akan berubah menjadi V1, V2, dan new name-nya memang mengikuti apa yang kalian buat tadi. Tenang saja, tidak akan berpengaruh pada sistemnya nanti. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk V4-nya di sini, V4 adalah nomor 4 di sini adalah V3, dan untuk nomor 5-nya adalah V5. Kemudian untuk V6-nya rangka 6 di sini ada V6, kemudian V7, V8,
Sip. Nah, kemudian misalkan kalian juga ingin membuat pada bagian bawah, sekarang sama aja, kita tinggal cari angka pada frame yang pada template default ini. Kalian bisa menggeser-gesernya kalau kalian kesusahan. Oke. Di sini misalkan saya kasih nama B1 ya, tadi di sini kita cek lagi di AutoCAD-nya. Di sini adalah B1, B2, B3 sampai B8. Oke, kita buat dulu B1, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B6, B7. Kita cek lagi. Dan di sini adalah B8 di nomor 17. Nah, kemudian kita juga akan membuat yaitu untuk bagian atap, karena di sini nomor 18 yaitu bagian rangka yang atap atau bagian kuda-kuda yang di atas. Maka kita kasih nomor 18 sampai 25 adalah A1 sampai A8 di sini. Oke, kita buat dulu. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Oke. Kemudian untuk 32, nomor 32 atau frame nomor 32 di sini yaitu adalah batang diagonal. Maka kita isikan di sini D1, D2, D3, D4 dan terakhir D5. Oke. D6 satu lagi. Nah, kita oke, maka secara otomatis rangka akan berubah sesuai change atau rangka yang kita ubah tadi namanya. Oke. Kemudian di sini saya akan menampilkan bagaimana cara mengubah dari joinnya. Kita cukup tadi di set display di sini checklist biru ini agar tidak tercampur, maka kita labelnya pada frame kita unchecklist. Kemudian kita klik di sini label pada join. Kita oke. Nah, ini adalah angka atau nama pada join default pada sub 2000 ini. Caranya masih sama, kita edit, kita change label. Nah, tadi adalah frame, maka yang kita ubah adalah frame-nya. Kemudian kita ingin mengubah join, maka kita tinggal ganti yang join-nya. Oke. Nah, di sini tinggal disesuaikan dengan dari yang kita inginkan di sini. Misalkan di sini saya contohkan untuk nomor 2 yaitu ada di sini untuk join-nya. Di sini adalah join B di sini. Maka di sini kita cukup mengisikan B, dan untuk nomor 3 itu adalah F, dan nomor 4 ada C. Oke, dan seterusnya. Kita cukup sampai sini aja contohnya. Kalian bisa meneruskannya sesuai dengan perencanaan kalian. Oke, kita oke di sini. Maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian, seperti biasa kita akan membuat materialnya dulu di sini, mendefinisikan material yang kita buat. Maka kita cukup klik dengan materialnya. Oke, kita ke define, kita pilih material. Di sini saya ingin menggunakan tadi yaitu materialnya adalah BC tipe ukuran 41. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah versi dari ini adalah mutu baja yang kita gunakan, yaitu mutu baja 41. Maka kita ubah, kita kopikan dari A992 FY50 di sini. Atau kalian bisa membuat baru dari sini, add new. Kita kita namakan menjadi baja 41, BC 41 atau baja mutu 41. Dengan tipe steel, yaitu jangan lupa karena kita adalah kita menggunakan material dari baja. Kemudian untuk unit, karena kita ingin menggunakan pada patokan yaitu SNI tahun 2000. Nah, ini yaitu tabel untuk SNI nomor 3 terus 1729 tahun 2000. Di sini untuk spesifikasinya yaitu di sini untuk sifat-sifatnya, yaitu untuk modulusitivitasnya yaitu satuannya adalah MPa, maka kita ubah dulu menjadi
Newton milimeter Celsius di sini. Kita klik di sini. Maka kita tinggal setting untuk isotropic propertiesnya di sini, yaitu sesuaikan dengan SNI nomor 3 tahun 2000 ini. Oke, kita isikan di sini untuk E-nya yaitu 200.000. Kita isikan di sini 200.000. Itu 23. Kemudian untuk G-nya yaitu 80.000 di sini. Kemudian untuk A-nya yaitu di sini adalah 0, atau 12 pangkat 10 pangkat min 6 di sini, dan mu-nya adalah 0,3 di sini, U-nya di sini 0,3. Oke. Kemudian karena kita ingin menggunakan BJ41, maka kita cek dulu untuk nilai FY dan FU-nya. Kita cek di sini pada SNI-nya. Ini adalah tabel dari jenis bajanya ya. Di sini karena kita menggunakan mutu BJ41, maka untuk FU-nya yaitu sebesar 410. FU-nya kita isikan 410. Kemudian untuk FY-nya yaitu sebesar 250. Untuk ini FYE kita bisa samakan yaitu 250. Kemudian FUE kita isikan 410. Oke. Kemudian kita langsung oke. Ini adalah material yang kita buat di sini. Kemudian karena kita ingin membuat secara default dulu, atau kita ingin melihat bagaimana sih rangka tanpa ingin melakukan profiling, atau rangka tanpa kita merencanakan dulu berapa sih profil yang cocok untuk pembebanan yang kita punya di sini. Nah, di sini tadi saya telah buat untuk pembebanannya di sini. Oh, sebelum masuk pembebanan kita lupa satu. Oke, kemudian kita mendefinisikan dulu apa aja sih jenis pembebanannya. Di sini kita ke load pattern. Kemudian kita namakan di sini tadi beban kuda-kuda ya, kita ingat di sini. Atau kalau kalian bisa membuatnya yaitu beban penutup atap dulu nggak masalah. Beban boarding, beban rangka plus plafon atau beban plafon. Di sini beban kuda-kuda sendiri. Oke. Kita buat dulu di sini patternnya. Di sini saya ingin namakan beban kuda-kuda. Beban kuda-kuda dengan tipenya itu dead. Kita add. Kemudian yang beban kedua adalah beban penutup atap. Dengan tipe di sini super dead. Kita klik tipe more. Kita klik lagi super dead. Kita add. Kemudian untuk beban ketiga yaitu ada beban boarding. Masih sama tipenya itu super dead. Tipe self-nya kita 0. Kita add. Kemudian beban atau berat plafon. Beban plafon plus rangka ya. Maka saya cukup aja ambil plafon. Nah, kita add. Kemudian di sini ada beban hidup, maka kita isikan beban hidup di sini dengan tipe live ya, jangan salah, live. Klik. Kemudian di sini karena kita ada beban angin di sini, beban angin, maka kita buat patternnya untuk beban anginnya itu sendiri. Kita isikan di sini beban angin dengan tipe wind di sini. Nah, dengan auto lateralnya 0 di sini. Kita add. Kepencet 2 kali. Nah, setelah kita lakukan jenis pattern yang kita buat, kita lanjut ke kombinasinya di sini. Kita oke. Kita akan membuat kombinasi dari pembebanan yang tadi kita buat tadi. Kita klik define, kemudian load combination, add new combo. Kita namakan U1 misalkan. U1 seperti biasa di sini ada 1,4D, di mana D tadi ada 4 jenis ya. Beban mati sendiri atau beban kuda-kuda. Di sini dengan skala 1,4. Begitu pula untuk beban penutup atap
1,4 juga. Begitu pula plafon 1,4 juga. Begitu pula gording 1,4 juga. Oke, kita telah mendapatkan keempat dari beban mati pada kombinasi U1 ini. Oke, kita lanjut. Kita oke. Kemudian kita buat kombinasi 2 di sini. Di sini hanya memakai 2 kombinasi, dan untuk U2 di sini yaitu 1,2D dengan D tadi ada 4 jenis, dan 1,6L di sini untuk beban hidupnya, dan 0,8 untuk beban anginnya di sini. Maka kita ubah di sini yaitu tadi untuk beban kuda-kuda sendiri di sini adalah 1,2. Kemudian gording 1,2 juga. Penutup atap 1,2. Plafon 1,2. Kemudian untuk beban hidupnya 1,6. Beban hidup 1,6. Kemudian untuk beban angin yaitu 0,8. Kita add. Ini adalah susunan dari tadi untuk U2, kombinasi U2. Di sini ada 1,2D. Dengan D ada 4 jenis, yaitu kuda-kuda, gording, penutup atap, dan plafon. Dan ditambah 1,6 beban hidup, dan 0,8 ditambah 0,8 beban angin. Oke, kita lanjut. Nah, ya bebas sih. Kalau kalian menamakan U1 atau yang lain terserah kalian. Oke, kemudian kita klik OK di sini. Kemudian kita lanjut pada pembebanan sebelum kita melakukan analisa pada rangka yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Oke. Kita langsung masuk pada pembebanannya di sini. Di sini untuk pembebanannya saya akan menggunakan pada joinnya, yang mana khusus untuk beban gording pada tumpuan di sini untuk tumpuan 17 atau pada join A di sini dan join J di sini, yaitu adalah setengah dari beban yang ada. Seperti apa lebih jelasnya, kita langsung saja praktekkan. Oke. Pertama, saya ingin buat pada joinnya dulu atau pada tumpuannya di sini dan di sini. Dan untuk pertama yaitu adalah beban penutup atap, yaitu sebesar 2,57 di sini. Oke, kita buat di sini. Kita assign join load. Kemudian kita klik force. Nah, di sini kita ganti menjadi beban penutup atap. Kita ambil arah force arah Z, jangan lupa dengan koordinat Z. Dengan koordinat global. Kalau kalian ingin memasukkannya dengan satuan kilogram tidak masalah, tinggal unitnya tinggal kita ubah menjadi kilogram. Karena saya ingin menggunakan pada bentuk kilonewton ya, maka kita isikan pada bentuk satuan kilonewton. Oke, di sini untuk beratnya yaitu setengah dari 2,57. Yaitu sebesar negatif, jangan lupa karena negatif artinya adalah searah dengan arah gravitasi 1,285. Oke, kita add di sini. Oh ya, tidak masalah selama kalian belum mempunyai beban pada join tadi. Kalian tidak melakukan replace. Tapi kalian harus hati-hati kalau apabila kalian mendapati ternyata pada tumpuan ini telah memiliki beban, apabila kalian mereplace maka beban tadi akan hilang atau tergantikan pada data yang baru. Oke. Kita klik di sini untuk join sisanya, yaitu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Yang mana kita hanya akan melakukan pembebanan pada struktur rangka atap pada bagian atas. Oke. Kita ke assign join load force. Kita isikan untuk Z-nya yaitu sebesar 2,57 kN. 2,57 negatif 2,57 kN. Ingat ya, di sini saya menggunakan satuan kilonewton meter. Oke. Kalau kalian ingin menggunakan kilogram tidak masalah. Kita add di sini jangan lupa dengan koordinat masih global. Oke. Ini adalah hasil dari pembebanan
hasil dari pembebanan untuk beban penutup atap. Kemudian kita lanjut pada beban kedua, yaitu di sini adalah beban cording, yang mana beban cording tadi yaitu untuk pada tumpuannya kali tidak mengkali setengahnya, maka kita buatkan pada full atau kita klik pada setiap joinnya. Maka di sini kita setiap join di sini kita klik saja, kita isikan secara merata yaitu sebesar 0,6 kN. Kita assign join load force, kita isikan menjadi min negatif 0,6. Kita add, jangan lupa kita ubah di sini, jangan lupa menjadi cording. Oke, dengan masih unitnya kilonewton, kemudian koordinatnya adalah global. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembebanan ketiga. Di sini ada beban rangka plus plafon. Seperti biasa tadi, untuk join atau tumpuannya dibagi setengah, assign join load force, kita ubah menjadi plafon, kita isikan setengah dari 0,33, kita isikan 1,65, negatif 0,165 dengan unit kilonewton, koordinat global. Kita add. Oke. Kemudian di sini pada join yang sisanya kita isikan pada besaran utuh atau tidak terbagi menjadi dua. Kita klik assign join load. Kita benar, plafon ya kita buat. Kita isikan dengan 0,33, kita add di sini. Kemudian berikutnya adalah beban hidup di sini. Seperti tadi, untuk join pada tumpuan dibagi dua, assign join load force, kita ubah menjadi hidup, nice. Kita isikan negatif 88 kilonewton global head. Untuk tumpuannya kita bagi dua, untuk tumpuannya 0,44. Oke. Kemudian join yang pada bagian atas kita isikan full yaitu 0,88. Sin 0,88. Kita add dengan kilonewton global bebannya hidup. Oke. Kemudian di sini ada beban berikutnya, yaitu ada beban angin tekan dan beban angin hisap di sini. Nah, di sini saya ingin merencanakan yaitu dari arah sebelah sini. Di sini saya ingin membuat dari arah sini. Untuk beban anginnya saya ingin buat dari arah sini. Maka untuk rangka atap bagian atas atau dari A1 sampai A4 ini adalah menerima beban tekan pada framingnya. Kemudian di sini beban tekan ya sih, benar. Dari sini di sini mendapatkan beban tekan. Kemudian pada rangka sebelahnya atau pada setengah benangnya lagi, yaitu dari A5 menuju A8, yaitu mendapatkan beban angin yaitu beban hisap di sini, yaitu sebesar 0,02. Oke, kita langsung buat pada aplikasinya di sini. Yaitu seperti tadi, yaitu kali ini juga khusus untuk beban angin tidak melakukan dengan pada joinnya, kita buat pada framingnya. Kita klik di sini. Sebentar, masih not responding. Di sini saya ingin mencontohkan pada bagian ini, yaitu untuk framing A menuju batang B pada A1 di sini. Kita assign frame load pointed. Kita isikan di sini beban angin yaitu dengan satuan kilonewton. Nah, untuk koordinatnya karena kita beban angin, maka kita ubah menjadi lokal. Kemudian directionnya atau arahnya menuju kita ke arah 2 di sini. Dengan option ada add, kemudian kita jaraknya adalah absolute, di mana pada titik 0 di sini kita isikan setengah dari
beban angin tersebut, yang mana yaitu sebesar 0,04 dibagi 2 atau 0,02. Di sini kita isikan dengan arah min ya, 0,02, karena arahnya menuju ke arah batang, ke arah rangka, maka kita kasih negatif. Kemudian di sini adalah negatif 0,04. Kita add. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis sistem akan membaca seperti ini, atau arah angin dari arah sini. Kemudian kita lanjutkan pada rangka ini, dan di sini, dan di sini. Kita kita mulai dari sini. Seperti tadi, sign, frame load, pointed. Kita cukup gantikan yang tadi di kolom 1 di sini, kita ubah menjadi 0. Kita tetap pakai yang di kolom nomor 4. Kemudian kita patternnya sudah benar, unitnya sudah benar, directionnya sudah benar. Kita add di sini, kita oke. Kemudian yang ini juga sama, kita sign, frame, pointed, kita oke. Kemudian ini juga sign, frame, pointed, kita oke. Kita add, kita oke. Nah, barulah kita ingin lakukan pembebanan pada yang sisi sebelah sana. Artinya kita akan mengubah jadi positif agar arahnya yaitu keluar dari rangka ini. Kita blok di sini. Kita sign, frame, pointed. Pada kolom 1 ini kita isikan sebesar 0,02 di sini. 0,02 di sini. Kemudian di sini juga 0,02. Kita add, masih dengan direction sama, chord-nya masih lokal, pattern-nya angin, unitnya kilonewton meter. Kita oke. Maka secara otomatis akan membuat dari atau menggambarkan beban itu keluar dari rangka tersebut. Begitu pula yang ini, kita klik assign, frame, pointed. Untuk nomor 1 atau kolom 1 kita ubah menjadi 0. Kita oke. Begitu pula yang ini, assign, frame load, pointed, oke. Yang ini kita isikan dari setengahnya, frame, pointed, yang mana artinya 0,01. Kita cek lagi, takut ada kesalahan. Ya, betul. 0,01, betul. Oke. Nah, ini adalah total dari semua pembebanan. Ya, kita akan lanjut pada analisanya sekarang. Tapi sebelum itu, karena ini adalah konstruksi dari rangka atau kuda-kuda, maka secara otomatis pada setiap join yang ada tidak memiliki beban atau tidak memiliki momen. Maka kita harus menonaktifkan pada momen pada setiap joinnya. Kita klik di sini pada kita blok dulu semua rangkanya. Kalian bisa tarik dari sini, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita ke assign, frame, kemudian release partial fixed di sini. Kita klik ini. Nah, untuk momen 33 kita checklist. Maka secara otomatis frame atau momen pada join secara otomatis akan ter-replace atau melepas seperti ini. Nah, artinya nanti pada saat pengolahan data, setiap frame atau setiap join pada rangka tersebut tidak memiliki momen. Pada join rangka tersebut tidak memiliki momen ya, dengan catatan join bukan frame. Maka nanti frame-nya tetap ada momennya, tetapi pada join-nya tidak ada. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan pada menyamakan dulu satuan SNI-nya di sini. Untuk versi sub 2000 versi 14 ini kita bisa menggunakan RFID nomor 99 atau LFRD 99. Kita akan menyamakan dulu menjadi SNI-nya, yaitu di sini SNI tadi, SNI nomor 3 tahun 2002. Kita samakan dulu pada subnya di sini dengan kode name tadi
LRFD 99. Bagaimana caranya? Kita klik di sini pada desain. Karena kita menggunakan material baja, maka kita klik di sini style frame design, kemudian view reference preference. Kita klik. Nah, di sini yaitu untuk format desain code-nya kita ubah menjadi LRFD 93 ini menjadi 99. Kita cari yang 99 di sini. Nah, oke. Kemudian untuk mengisikannya yaitu kita samakan dengan yang ada pada tabel nomor 6,2. Kita cek tabelnya di sini. Nah, di sini yaitu untuk bentar, saya cek dulu. Mana tadi? Nah, ini. Untuk p-bendingnya yaitu di sini. P-bendingnya di sini adalah 0,9 karena kita ingin menggunakan di sini komponen strukturnya yaitu 0,9 di sini. Kita isikan. Berarti otomatis sudah sama ya di sini 0,9. Kemudian untuk compressionnya di sini P compressionnya yaitu di sini mana? Nah, ini P compressionnya adalah ini. Untuk faktornya itu 0,85 di sini. Komponen untuk struktur yang memikul gaya tekan aksial di sini 0,85. Kemudian untuk komponen struktur gaya tarik pada titik leleh di sini atau untuk titik leleh atau yielding tension yielding di sini 0,9. Kemudian untuk tension faktornya yaitu 0,75. Nah, di sini sudah 0,75. Nah, untuk pisirnya di sini untuk komponen struktur kompositnya atau pisirnya karena kita ingin bertumpu pada tumpuan beton, maka kita ubah menjadi 0,6 di sini. Kita ubah tadi untuk pisirnya yaitu yang di sini semua 0,9, kita ubah jadi 0,6. Kita ubah jadi 0,6. Oke. Untuk yang lainnya sudah sama karena kita hanya ingin mengubah pada pisir di sini. Tapi dengan catatan untuk versi yang terbaru, untuk seperti saya pada versi yang 21 ini tadi, untuk LRFD 99 itu tidak ada, maka digantikan dengan AIC 30. Nanti saya kasih deskripsinya di bawah agar kalian tidak salah pada saat perencanaan atau pengkonversian dari dari SNI tahun 2000 menjadi SAP pada 2000 ini. Oke, kita lanjut saja. Untuk versi 14 ada seperti ini, dan untuk versi yang lebih baru nanti saya cantumkan pada kolom deskripsi nanti. Oke, kita klik OK di sini. Nah, kemudian kita barulah lakukan analisa. Seperti biasa kita setting dulu, set, analyze. Kita pilih exit plan di sini, kita oke. Barulah kita klik F5 atau running di sini. Nah, kita running, sebentar ditunggu. Nah, seperti biasa untuk date dan modal kita unrun. Barulah kita run now di sini. Maka secara otomatis akan melakukan saving terlebih dahulu. Seperti biasa, apabila kalian belum melakukan saving, di sini saya ingin naruhnya pada di sini. Kita ingin buat dulu pada di sini. Kita namakan. Misalkan di sini rangka kuda-kuda
Rangka kuda-kuda. Oke, kita save. Nah, ini adalah hasil defleksi dari rangka default daripada sub 2000 ini. Oke. Kemudian kita coba cek dulu untuk momennya apakah sudah benar pada setiap joinnya. Karena pada setiap join tadi yaitu untuk settingannya adalah 0. Oke, kita klik frame di sini. Kita misalkan ambil U1, kita klik momen di sini, kita oke. Nah, benar kan? Maka pada setiap joinnya tidak memiliki momen. Kemudian kita akan melakukan analisa pada rangka tersebut agar bisa menentukan frame atau rangka yang cukup dan kuat pada konstruksi kuda-kuda kali ini. Kita klik di sini pada design, still frame design, kemudian kita klik pada start design, atau kalian bisa klik pada sini huruf seperti sini, kayak huruf I di sini, kita klik, maka secara otomatis akan menampilkan hasil penganalisa pada rangka kuda-kuda tadi, yang mana rangka ini adalah dalam status bisa dikatakan dengan boros, yang mana pada abu-abu dan biru muda ini yang artinya adalah frame tersebut termasuknya boros, dan hijau sampai kuning ini orange itu masih dikatakan aman, tetapi jumlahnya lebih dalam nanti pada perhitungan RAB-nya lebih jumlahnya lebih sedikit ya. Dan untuk merah tidak direkomendasikan atau bakal terjadi keruntuhan. Nah, kemudian kita akan membuat framing dulu terlebih dahulu dari konstruksi ini agar ingin mendapatkan warna oranye atau hijau atau pula kuning di sini, agar material yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Oke, kita unlock dulu di sini, unlock model, kita oke. Kemudian kita definisikan di sini. Nah, di sini saya sudah merencanakan untuk jenis dari profilnya. Ya di sini kali ini saya akan menggunakan ukuran profil 2L atau yang artinya 2 siku dengan sikunya itu adalah sama kaki. Oke, kita dengan ukuran 55 kali 55 kali 10. Kita buat dulu di sini di define section properties, frame section. Kita add new properties. Kita pilih materialnya itu adalah steel atau baja. Nah, di sini karena 2L artinya adalah 2 angle. Di sini kita ubah pilih yang ini 2 angle, klik. Kita isikan di sini 2L 55 kali 55 kali 10. Nah, apabila kalian baru melakukan analisa ternyata ukurannya tidak sesuai, kalian bisa melakukan coba-coba pada menggunakan panduan dari buku dari IR Rudi Gunawan di sini, yaitu untuk tabel profil konstruksi. Nah, di sini karena kita memakai tabel 2L di sini, maka kita cari pada halaman. Bentar. Di sini sudah banyak sekali di Google, sudah banyak, tinggal kalian cari saja untuk buku karangan IR Gunawan. Kita ini untuk kanal. Nah, di sini untuk profil siku yang sama kaki. Nah, ini. Nah, di sini kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dari profil kalian di sini. Di sini saya memakai yang 55 kali 55 kali 10 di sini dengan ketentuan sebagai berikut di sini. Oke. Di sini untuk tadi materialnya adalah BC41. Ingat di sini satuannya tadi adalah kilometer ya, maka kita ubah menjadi 55 mili menjadi meter, yaitu adalah 0,055 mili, dan untuk T2 nya itu 0,55 mili juga, dan untuk TF, TW dan DIS yaitu adalah 10 di sini, maka 0,01 dan 0,01. Oke.
Kemudian kita klik OK di sini. Nah, kita OK lagi. Kita coba kita blok semua rangka ini tadi. Kemudian kita ubah di assign frame section. Oh sorry, sebelum itu kita ingin melihat dulu nih frame yang belum kita gunakan dan sudah. Bagaimana cara kita di sini di checklist biru kita frame-nya kita checklist di sini sectionnya. Kita oke. Ini adalah sebelum ya. Maka setelah kita blocking tadi kita assign frame section. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau menggunakan frame yang mana. Misalkan kalian mengganti dari frame ini, misalkan tadi kita telah buat ini ya untuk ukuran 2L 55 kali 55 kali 10. Kita klik ini. Oke. Maka secara otomatis akan mengganti dari tadi untuk framing default menjadi 2L 55 kali 55 kali 10 di sini. Kemudian kita lakukan running lagi dan mengecek apakah framing ini termasuk boros, cukup atau runtuh. Kita tunggu. Masih rendering. Nah, ini adalah hasil defleksinya. Terus kita akan langsung lihat dari kekuatan atau kebutuhan pada strukturnya. Kita klik di sini I. Ternyata dengan konstruksi seperti ini masih termasuk boros. Di sini masih mendapatkan warna biru muda ya di sini. Maka kita akan mengubah pada section berikutnya sampai sekiranya mendekati warna kuning atau warna orange, agar sebenarnya hijau cukup, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kalian ingin melakukan RAB lebih baik pada warna orange di sini agar jumlah material yang kalian gunakan tidak terlalu banyak. Oke. Di sini misalkan saya akan unlock dulu. Saya akan membuat section yang baru di sini, section properties, section frame. Kita kopikan saja kita kopikan saja nggak apa-apa. Kita misalkan ingin membuat untuk ukuran di sini, misalkan tadi dengan 55, 55, 10. Kali ini saya akan membuat dengan ukuran 50, 59. Kita ambil turun satu agar mengecek akankah ada pengaruh pada framingnya. Kita isikan di sini 2L 50 kali 50 kali 9. Maka untuk T3 dan T2 yaitu 0,05 dan untuk TF, TW dan DIS yaitu 0,009. 0,05 dan TF, TW dan DIS yaitu 0,009 dengan artian 9 mili menuju meter. Di sini adalah 0,009 juga, 0,009 juga. Oke. BJ-nya masih sama di sini. Materialnya kita oke. Kemudian kita oke, kita cek, kita blok lagi materialnya. Kita ubah menjadi tadi di assign frame section tadi ya betul 59. Kita oke. Baru kita running ulang. Run now. Kita tunggu rendering. Nah, ini adalah hasil defleksinya. Baru kita analisa beberapa. Nah, di sini masih terlalu besar. Dalam arti masih terlalu banyak kebutuhan dalam melakukan kebutuhan rangkaian tersebut. Oke, maka kita bisa melakukan framing sampai sekiranya kebutuhannya mencapai warna hijau, kuning maupun orange ini. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Oh, satu lagi sebelum saya tutup. Seperti biasa, kita melakukan ekspor ya untuk hasil dari analisanya di sini show table. Untuk join reaction seperti biasa. Kemudian untuk elemennya atau frame-nya kita pilih yang elemen force dan join force agar kita mengetahui berapa sih kekuatan dari setiap joinnya. Kemudian di sini kalau sekalian setelah mendapatkan kekuatan sekiranya tadi pada hijau, kuning ataupun orange,
kita bisa juga mengekspornya dalam sini. Kita klik di sini still frame. Kita checklist. Kemudian untuk section load case-nya kita adalah U1 dan combo 1 saja. Untuk yang lain tidak usah karena kita hanya fokus pada kombinasi 1 dan 2. Kita oke. Kemudian kita oke saja, maka secara otomatis seperti biasa akan terekspor pada bentuk Excel pada sub ini seperti ini. Ini adalah pada elemental force, kemudian pada ini adalah hasil analisanya seperti tadi di sini, yaitu untuk ukuran tadi 50 59 dengan tipe siku di sini. Oke. Ini adalah mana tadi? Nah, ini adalah hasilnya. Ini. Kita juga bisa ekspor di sini, export all table to Excel. Maka secara otomatis akan terekspor pada bentuk Excel kalian. Kita tunggu, lakukan exporting pada bentuk Excel. Nah, telah selesai. Kita klik di sini Excelnya. Sip. Ini adalah ekspor dari Excel kalian. Kemudian kita ingin lakukan plotting pada sub ini. Kita di sini kita klik file, kita print stub for graphic di sini. Seperti biasa. Ya, di sini. Kita misalkan ingin membuat pada bentuk PDF, maka Microsoft to PDF di sini. Oh, sorry. Not responding ternyata, teman-teman. Oke, kita buka lagi, coba kita buka dulu. Nah, oke, saya lanjutkan. Tadi entah mengapa ya untuk versi 14 ini untuk ekspor pada bentuk PDF tidak bisa, maka bisa dengan ekspor bentuk yang lain. Kita coba bentuk yang lain ya. Karena saya tidak jarang pakai versi 14 karena biasa pakai versi 21. Maka kita coba untuk versi kita ekspor pada bentuk yang lain atau bisa langsung print di sini ya. Di sini saya karena menggunakan Canon di sini, maka misalkan saya ubah dulu menjadi di sini ada PDF dengan kertas A4 di sini. Kemudian bentuk kertasnya landscape. Oke. Kita auto selected di sini. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik di sini print graphic. Oh, sorry, yang awal sih. Kita klik langsung print graphic. Maka secara otomatis akan melakukan printing atau plotting tergantung dari format yang kalian ingin tadi buat tadi. Kita tunggu masih not responding. Nah, ini kita tinggal lakukan save as atau kalau misalnya kalian buat pada PDF, maka kalian lakukan save as dulu. Sini misalnya sini kita namakan misalkan di sini rangka, jangan rangka, desain kuda-kuda. Nah, sini kita save, maka secara otomatis akan creating atau ekspor pada PDF. Tapi kalau kalian lakukan printing secara langsung juga tidak masalah, maka jangan ada lakukan save as seperti ini, maka secara otomatis akan melakukan save seperti biasa. Oke, tinggal tunggu hasil dari save as-nya. Nah, ini adalah bentuk dari desain kuda-kuda yang saudara buat ini. Oke, mungkin begitu saja tutorial kali ini. Saya cukupkan. Apabila kalian suka, kalian like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini atau follow IG kami
di calon sarjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.